Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Gus, wabarakatuh. kami butuh atau ingin tahu Nur Muhammad itu apa, ruh itu apa, insan itu apa, Gus? Mohon penjelasannya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melempar pertanyaan balik. Dahulu mana yang menciptakan dan yang diciptakan? Dahulu mana yang menciptakan yang disebut Allah dengan yang diciptakan yang disebut makhluk? Dahulu mana, Pak? Yang menciptakan. Anak TK ya bisa jawab. Iku syariat ya, betul. Bapak Ibu hadirin, pertanyaan dari Abah Nahwar sekitar tentang masalah Nur Muhammad dan ruh dan insan itu bagaimana? Gini, Pak. Tadi sudah dijawab Allah lebih dahulu. Lah gitu dah. Allah adalah sebuah nama dan setiap nama pasti ada yang memiliki wujud nama. Di depan saya ada berbagai nama. Ada namanya spidol, gelas, lepek, napa niki? Semangka dan lain sebagainya. Wujudnya semuanya itu juga beda-beda. Enggak ada yang kembar, enggak, semuanya beda-beda. Intinya di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Dah. Kita kembali pada Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmaning Allah. Asma. Ar-Rahman kang welas asih ing dalem dunya. Ar-Rahim kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Dah. Bila mana Allah itu nama, pasti akan timbul satu pertanyaan dalam hati. Siapa ya yang memiliki nama Allah? Yang tadinya dikatakan sebagai perwujud yang pemula. Jangan ngerti nggih? Wujud yang pemula. Akhirnya kita hati greget untuk mencari ilmunya sampai pada pengenalan yang memiliki nama Allah. Akhirnya Allah dawuh lewat surat Al-Baqarah ayat 208 memberikan solusi terhadap orang yang seperti ini. Seperti ini ku ya Allah. Yakin yen Allah iku pangeran jenengan. Yakin yen Allah iku sebagai pencipta, sebagai pendahulu, lah ngono ta. Tapi orang tahu ketemu belum pernah bertemu. Akhirnya Allah memberikan penjelasan jawaban ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Al-Baqarah itu surat yang kedua, ayatnya 208. Berarti 2208. Di situ dikatakan gini. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil niku orang beriman. Kata niku Allah jenengan wis yakin kalau Allah itu terdahulu. Kalau Allah itu Tuhan. Lah ngoten nggih. Jenengan wis yakin, berarti yang dipanggil itu jenengan. Yang beriman, bukan ya ayyuhal muslimun. Bukan ya ayyuhal insan. Ya ayyuhan nas, bukan. Mukmin.
Ya ayyuhalladzina amanu, berarti mereka yang beriman. Mengapa? Disuruh apa? Dipanggil. Udkhulu, do mlebu sira kabeh, sama masuklah kamu sekalian fisilmi, di dalam agama Islam, kafah dengan sempurna. Jari Gusti Allah ngene. Nanti bahasakan Madura ya. Nanti tak tirukan teng WA. Ya. Gini bahasane Gusti Allah. Kalau kamu mengenal aku, jangan sebatas nama, kenalilah aku dengan sampai wujud saya. Tolong nanti dibahasakan Madura, ditulis Ustadz ya, dikirimkan saya, tak apal ya. Kalau kamu mengenal aku, jangan cukup kenal nama saja, tetapi kenalilah aku sampai wujud saya. Jadi amanu adalah orang yang sudah percaya kalau Allah itu Tuhannya, tapi belum pernah ketemu Allah. Maksudnya ayat itu tadi supaya kita liqo, bertemu Allah yang kita percayai sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai wujud awal. Kalau sudah pengenalan di situ, sudah kenal, sudah bertemu, terus ayat pasti ngene. Wala tattabi'ulan ojo podo manut sira kabeh. Wala tattabi'ulan ojo podo mengikuti kamu sekalian, jangan kau ikuti ajak-ajak bisikan rayuane khutuwati syaiton, rayuane ajak-ajakane nafsu utawa setan dalam dirimu. Sebab apa? Sebab innahu sak temene setan lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun yang jelas. Karena nafsu pada dirimu itu mungsuhmu yang jelas. Berarti kalau sudah kenal Allah pasti tahu proses Nur Muhammad roh ingsan. Pun tak tulis ben mesisan. Allah dalam bahasa syariat Tuhan, bahasa hakikat nama. Dimasukkan lagi ke dalam bahasa hakikat, dijawab di dalam surat Al-Insan, dijawab banyak surat yang mengatakan sopo si Allah itu. Ternyata di dalam setiap ayat kalau bicara tentang sopo Allah, siapa Allah, memakai kalimah alladzi. Alladzi itu adalah zat. Bahasa kita hidup. Wong Jawa urip. Madura ohi, odi, tulisan le odi. Dialah hidup yang menguasai segala aktivitas dalam jasadmu. Apa aktivitas jasad? Rambut bisa tumbuh, mata bisa melihat, telinga mendengar, lesan iki berbicara, hidung menghirup udara, jantung, darah, dan lain sebagainya. Wis beribu-ribu jus-jus yang mengendalikan di situ adalah hidup. Kenali dan bertemulah hidup pada dirimu. Kalau kau akan kenal, kau pasti akan paham apa sih Nur Muhammad, apa sih ruh, apa sih Insanul Kamil. Ternyata Bapak Ibu, kalau boleh saya tulis dalam sebuah ilmu atas dasar tesis atau riset, maka umpama iki alladzi, di dalam alladzi itu ternyata
Aku ngomong melahirkan ojo dituduh Gusti Allah manak lu ya. Bayi wong lam yalid walam yulat kok ngono lho. Engko pemahaman sampean aku mau mengatakan melahirkan. Engko sama lho Gusti Allah manak. Gusti Allah bayi. Katanya lam yalid walam yulat. Lebih pantasnya itu di bahasa apa, Pak? Ngetokke. Ya, ngetokke. Mengeluarkan. Oke. Yang namanya Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad itu? Wiji kang dumadi saklebete gesang. Wiji yang tertanam di dalam hidup. Contoh, ini musim kemarau, Pak. Di depan rumah, di jalan-jalan. Mengapa enggak kelihatan yang namanya rumput itu? Enggak kelihatan toh? Rumput itu enggak kelihatan. Tapi mengapa hujan turun kok rumput jugul? Berarti walaupun musim kemarau di dalam situ ada Nur Muhammad. Ada calon yang nantinya nyata hidup secara fisik. Udah lagi ada telur, ojo telur mateng, telur entah, ayam. Belum jadi ayam. Anda sudah boleh mengatakan itu bukan telur, itu ayam. Pandangan hati sampean. Karena apa? Ini nanti di dalam kuningnya ayam ya, kuning ya, itu ada biji las kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Madura apa? Bibit. Walaupun tidak bisa kelihatan wujud petik, itu ada bibit yang disebut Nur Muhammad. Sehingga mengapa dalam kaidah syariah mengatakan kalau tidak ada Nur Muhammad tidak akan tercipta dunia dan seisinya. Akhirnya tuduhan di dalam syariat Nur Muhammad itu Nabi Muhammad. Lah ngerti enggak? Oke. Itu pandangan syariat, kita tidak boleh menyalahkan. Monggo. Ternyata yang dimaksud Nur Muhammad setiap diri dalam diri panjenengan. Nang bapak sampean kali kula orang tua ya apa wiji sak lebete di dalam nutfah mani niki lho niku kan wonten calon beribu-ribu calon ini ku Nur Muhammad. Apabila tidak ada Nur Muhammad betul tidak akan terjadi jenengan kali kula niki. Apabila tidak ada Nur Muhammad dalam tanah tadi kelihatannya musim kemarau nggak ada suket, nggak ada Nur Muhammad di situ, nggak akan tumbuh yang namanya rumput walaupun air hujan tiap hari. Ngapunten, ada di sini yang lama nggak punya anak, ya. Padahal secara syariat kita sudah melakukan semaksimal mungkin lewat arahan dokter, lewat arahan tabib harus begini-begini. Kuncinya di dalam nutfah dirimu ada Nur Muhammad enggak? Kalau di dalam syariat kan ini kedokteran cara kitab. Di dalam diri wanita sebelum alam rahim itu ada penghalang dua, selaput dua. Pertama selaput, kalau bahasa kita buntu daging dengan buntu balung. Selaput yang ada kaitannya dengan balung, selaput ada kaitannya dengan daging. Kedua selaput ini manakala tidak tebal itu apa? Jebol, bahasa akal, belum bisa Nur Muhammad sampai tembus ke rahim bertemu sel telur. Berarti nggak bisa jadi anak. Akal bicara. Terus bunyi? Ada yang dibuka. Terus. Jadi harus coro akal itu harus selaput itu harus bedah. Makanya mengapa ngapunten Bu nggih? Nggone wong lanang iku mboten gepak tapi agak lancip. Lah gitu toh. Agak lancip.
Karena tujuannya Allah untuk bisa membedah selaput tadi. Bahasa kedokteran keperawanan. Keperawanan itu ada dua. Ada yang kaitannya dengan daging dan dengan balung. Pun. Nah, Nur Muhammad di dalam nutfah itulah yang kami sebut sebagai nanti calon fisik panjenengan kalih kula. Sudah benar di dalam kaidah syariah mengatakan bila mana tidak ada Nur Muhammad maka dunia seisinya tidak akan tercipta. Tatkala telur tadi tidak ada benih bijinya tidak akan jadi ayam. Dinggremi, apa dinggremi di sini? Dingremi walaupun 10 tahun tetap nggak jadi ayam. Karena nggak ada. Makanya nek zamane mbok kula biyen nek ajenge nek mau nggremno ndok niku disotir, Pak. Kalau gak ada lasnya didadar, digoreng. Itu dulu itu. Lah, kok bisa ya padha ndok-ndoke? Berarti ketika jago laki itu wedokane iku Nur Muhammadin mboten enten. Pun. Terus di dalam Nur Muhammad ngapunten, iki mesisan ben tahu prosesnya. Di sini tersimpanlah di dalam namanya ruh. Nutfah, wiji yang di dalam nutfah itulah nanti yang akan ditanya Allah. Yang pertanyaannya itu jenengan kalih kula kita menjawab qalu bala syahidna. Alastu kita, bukankah saya birabbikum Tuhanmu? Terus kita menjawab qalu bala syahidna. Qalu podo jawab sapa ruh. Lah niku jamak lho, Pak. Bukan satu-satu. Semuanya sudah jawab. Jawab, iya. Panjenengan Tuhanku, saya tidak akan menyembah selain daripadamu. Berarti setia terhadap Allah. Oke, proses-proses jasad petang puluh dino dadi getih wungkul, petang puluh dino jadi daging, petang puluh dino akhirnya ada proses di mana bahasa syariat aku meniupkan ruhku. Lah ngaten nggih? Di dalam jasad itu. Ketika jasad itu sudah ditemukan Allah secara syariat dengan ruh, inilah wong Jawa biasanya ngarani tingkepan. Tingkepan itu ketemune jasad dengan roh. Harapannya wong Jawa supaya diberikan anak yang solih ataupun solihah. Makanya diwacana surat Yusuf, diwacana wes macam-macam. Bahasa syariat seperti itu. Ikut tafaul, boleh-boleh saja. Wes. Ngapunten, kalau sudah membentuk dengan jasad, di dalam ruh ini ada jasad atau badan, maka inilah disebut insanul kamil. Insan manusia kamil kang sempurna. Kesempurnaannya dikatakan manusia, mohon maaf, jasad ya ruh. Bahasa syariat dikatakan insanul kamil karena diri manusia itu meliputi 3 hal, jasad, ya, ruh, ono akal, ono nafsu. Wis. Bila mana yang menguat sing menang iku akale, dia lebih baik derajatnya daripada malaikat. Bila mana dia itu lebih kuat nafsune, maka lebih jelek daripada hayawan. Ulaika kal an'am balhum adol teng mriku. Wis. Terus pertanyaane, aran mulai dari Nur Muhammad, aran sampai ruh, aran insanul kamil, ini proses innalillahi. Nah,
ngusir roh dituntut untuk proses wa inna ilaihi rajiun. Wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi sangka urip ya parane terus ganti nomo Nur Muhammad, ganti nomo roh, ganti nomo apa jenis Ihsanul Kamil. Iki aran-aran lho nggih. Walaupun iki aran Aladi, aran Allah iku kabeh iku si asma. Nek asma iku kelebu makhluk. Berarti asma Allah iku jenengan lho sing jawab. Karena masih asma makhluk. Lah sekarang ilang ono kemakhlukane, jikalau Anda ingin bisa kembali kepada sing ka ono nomone iki. Yang dinamai hidup. Lah kita dibimbing Allah lewat ajaran kota bayana rusdu minal ghoi, yaitu ajaran yang membebaskan dari pengaruh nafsu supaya bisa sampai pada Allah. Sebab gini Pak, ketika jenengan kita melakukan proses wa inna ilaihi rajiun, nafsu iki le oleh Allah dikasih izin untuk gandoli. Ngerti gandoli ya? Menghalang-halangi kita lewat apa? Membikin kesenangan dunia itu sebagai tipu daya. Akhirnya banyak yang ketipu. Urusan dunia ada yang mengatakan galanya. Yes. Padahal Allah sudah mengatakan ad-dunya mataul gurur, bojo. Letak bujuk ana endi? Ketemu nek sampean wis ngerti ajarane iki dan mlaku baru ketemu. Nek iki dereng ketemu, ya mboten saged. Nemokno syahwatu dunya iku bujuk mboten saged. Oh iya penting derek. Ngombe penting, kesenangan dunia penting. Disinilah. Nek sampean sudah tahu mana yang lebih penting daripada yang penting, maka sampean akan mengerti, oh iya ad-dunya iku mataul ghurur, satu kesenangan dunia yang menipu. Di situ nanti niki kalau sudah melakukan ajaran ini untuk ke Allah. Jadi ketika sudah terbentuk namanya Ihsanul Kamil, sampai dituntut untuk melepaskan makhluk. Akhirnya munggah sampai niki nang roh, ngilangno jenenge roh, ngilangno jenenge Nur Muhammad, ngilangno jenenge Alladzi utawa Allah. Itulah proses nafi isbat dalam kalimat tauhid. Nafikanlah isinya la ilaha di hatimu, kemudian tetapkanlah, isbatkanlah Allah di dalam dirimu. Iku maksudnya teng mriku. Wong Jawa penak sangkan paraning dumati. Jelas Pak nggih? Jadi kedudukannya Nur Muhammad ambek roh ambek Ihsan ambek Alladzi iku mung ganti nama. Inilah yang menjawab Allah awal, Allah yo akhir. Iki nek wis tetok kene baru saged genah. Nggih. Nek dereng dugi mriki dereng saged genah Allah awal Allah akhir iku sing bagaimana? Jelas Pak nggih? Nggih ngapunten pun disalahkan dulu jenengan bermursid berguru terhadap mursid yang disampaikan secara isyarah pun disalahno nggih. Karena memang zaman Pak ya, karena zaman lebih berhati-hatinya beliau-beliaunya dan jenengan kali kula ben ngerti soro. Nek ngene iki lak gak soro blas ah. Gak soro blas. Allah sampun memberikan kelonggaran. Nek iki wis dilonggarno Allah, dimudahno Allah kok ya. Wa aksaruhum la yu'minun wis naudzubillah. Memang Pak, nek zaman iku wis akhir, ya wis ngeten iki pun.
buat ngeten iki zaman wis akhir ngeten iki cara ibarat dunya wis arepe kukut apa maneh. Paham nggih? Nggih. Mungkin ada lagi, kami persilahkan.